Iya. Oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Rabu ya, tanggal 26 November tahun 2025 ya. Di Rabu malam ini ceritanya senang rasanya saya kembali bisa bertemu. Biasa ya teman-teman ya, dalam kondisi lagi OTW ini ceritanya. OTW pulang tadi dari kantor sekitaran Jakarta Barat, Grogol, mau Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat. Tujuan pulang saya ke Semper Timur ya tepatnya, ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, ini sekarang posisinya di sekitaran Ancol ya teman-teman ya. Kondisi jalan terpantau malam hari ini ramai tapi nggak macet lah intinya. Ya, baik teman-teman, untuk menemani malam sepanjang jalan saya menuju pulang. Biasa teman-teman, saya sengaja buat video ini, nge-record video, atau orang nyebut-nyebutnya bahasanya motovlog ya. Bukan lain, bukan tidak, hanya untuk untuk menemani pulang aja sih. Untuk menemani saja pulang, saya cerita-cerita ya, sembari juga untuk share ya, berbagi mungkin hal-hal yang perlu saya tahu mungkin, atau teman-teman mungkin bisa juga ngasih tahu ke saya juga boleh. Ya, di malam hari ini nggak banyak ya, paling ya, oh ya, sekedar informasi, terhitung hari ini Rabu tanggal 26 November, saya tadi puji Tuhannya udah ini nih, udah kembali ngisi minyak motor saya dengan minyak dari bendera biru ya, Vivo ya, SPBU biru Vivo. Hari ini saya kembali ngisi minyak tuh. Kondisi minyak saya di panel tuh mungkin bisa nampak ya, tuh dalam kondisi full tank. Ya puji Tuhan, hari ini saya sempat nanya sih tadi ke operator mbak-mbak yang isi SPBU tadi, sebenarnya udah berapa hari sih gitu loh bahwasanya SPBU Pipo ini udah ready gitu loh. Tadi sih dia mbak-mbak yang jawab tuh udah mukanya hari Minggu lah katanya, hari Minggu sore udah ready kok katanya. Terus saya tanya apakah ini akan continue atau hanya beberapa hari ini aja nih. Ya, harapan kita semua mungkin dan harapan si Mbak sih, jawaban berharap sih kalau bisa continue ya, untuk minyak SPBU biru, atau berharap lagi bahkan untuk SPBU kuning ya, Shell. Semoga SPBU yang kita harapkan, SPBU kecintaan kita ini ya, SPBU tercinta kita, bisa kembali ya normal lah saya nyebutnya. Karena jujur saya pribadi sih lebih berharap untuk SPBU luar ini untuk tetap konsisten, continue, untuk bisa ada ready stock terus bahan bakarnya. Karena kalau saya pribadi nih udah kasarnya sih jatuhnya udah apa ya, kalau kata-kata orang sih udah trauma ya, udah kecewa ya juga, trauma ya juga, macam-macam ketakutan juga iya ya kan. Ketakutan dengan bendera merah ya, karena ya bayangin aja tuh dengan kasus oplosan yang sangat lama ternyata ya, sudah bertahun-tahun tuh ditipu gitu kan. Aduh, SPBU katanya Pertamax tapi isinya Pertalite ya. Waduh, itu parah banget, terlalu parah. Jadi saya jujur kemarin itu sempat berat hati tuh, berat banget tuh asal masuk ke SPBU merah tuh, kayak nggak ikhlas gitu deh teman-teman. Tapi karena SPBU biru, SPBU kuning, hijau itu rata-rata udah stop beroperasi kemarin tuh, hanya paling solar doang tuh yang ready. Jadi mau nggak mau nih kepaksa ya kan, istilah si bendera merah. Tapi puji Tuhan tadi dan nanya sih mbaknya, katanya sih udah 3 hari. Saya pikir tuh udah
udah lumayan ya, 3 hari berturut-turut tuh bisa terus ada ready. Berarti saya berharap untuk pemerintah ini juga harus bisa untuk membaca keinginan masyarakat ya, karena masyarakat Indonesia ini butuh kualitas juga gitu loh. Suatu bentuk trust, kepercayaan tuh sangat diperlukan di sini gitu loh. Ya, itu dia tuh informasi terbaru yang saya dapatkan pada hari ini, hari Rabu ya. Rabu tanggal 26 November ini, bahwasanya yang saya tahu sih SPBU biru ya, Vivo itu udah ready ya teman-teman. Terhitung dari hari Minggu kemarin kata mbak-mbaknya itu, kata mbak operatornya. Udah ready, silakan yuk rame-rame kan ya. Ya, saya berharap semua teman-teman juga mungkin saya rasa sama aja ya. Udah pasti udah banyak yang kecewa dengan kasus oplosan Pertamax diisi dengan Pertalite, dicampur dengan Pertalite ya. Dan banyak juga yang mungkin dalam sebulan kemarin tuh ada di daerah mana saya lupa tuh, itu campur air tuh di SPBU-nya tuh, gila tuh. Sehingga banyak tuh bengkel-bengkel yang akhirnya, tengok di TikTok ada deh yang kasus viral, berkasus tuh isi minyak akhirnya berbet motornya karena isinya air atau gimana gitu. Aduh, ampun dah. Tapi mogalah semua teman-teman bisa ya. Saya tetap mungkin satu suara dengan teman-teman bahwasanya kita ada hak untuk memilih yang terbaik karena kita membayar kan gitu loh, ya kan. Masa kita membayar sesuatu yang oplosan ya kan, aneh aja ya nggak sih gitu. Jika ada yang terbaik kita pilih yang terbaik gitu teman-teman ya. Ya, selamat untuk tim dari SPBU Vivo ya, semoga bisa tetap konsisten terus ya dengan menjaga keramah taman. Setiap datang customer selalu disapa dengan senyuman, bahkan senyuman yang sedikit itu bisa kadang-kadang membuat kita tuh yang ya lagi kondisi mungkin lagi ilfeel, lagi suntuk, lagi stres, disambut dengan senyuman walaupun itu bukan hal yang tapi kita berasa tuh kayak sambutan hangat aja gitu ya. Terus beberapa kali kita mungkin ada ngajukan pertanyaan ke mbak-mbak operator, selalu dijawab dengan baik ya. Dan bahkan saya perhatikan tuh kadang-kadang kalau lagi mobil masuk tuh di SPBU Vivo tuh dibersihin tuh kacanya, kayak gitu tuh, service yang simple tapi itu menyentuh ya gitu kan. Semoga kualitas kualitas SPBU untuk Vivo terus baik lah intinya gitu. Dijaga terus, semakin hari makin baik. Dan mungkin kalau boleh ditambahkan fasilitas kayak, kalau saya boleh usul kayak apa ya, di SPB itu mungkin ada angin, mungkin kompresor angin ya. Ditambah lagi kayak air mungkin isi radiator gitu kan. Dan ya itulah harapan saya sih, kalau saya pribadi ya itu sangat-sangat berharap untuk customer itu adalah layak untuk mendapat yang terbaik lah intinya, karena dia membayar gitu, membeli loh. Ya, baik, itu dia kondisi teman-teman untuk update hari ini ya. Ini saya sekarang posisinya udah di sekitaran masuk area stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara ya teman-teman ya. Ya, depan sana tuh nanti ada stasiun Tanjung Priok ya teman-teman ya. Baik, mengenai Jakarta Utara juga mungkin ini sedikit harap-harap cemas juga kita ya. Mungkin teman-teman bisa nengok di TikTok atau di YouTube apa di mana gitu, bahwasanya di pantai utara tuh air lautnya udah naik ya. Ada yang mengatakan, saya ada nengok di TikTok video itu, bahwasanya tempat air laut tuh lebih tinggi lah daripada darat ya. Itu yang saya tahu tuh kuncinya, dan resiko akhirnya nanti kalau pembatas itu bocor atau pecah atau apalah, yang akhirnya luapan air laut bisa masuk ke darat dan di sekitaran Jakarta Utara, dan ada yang mengatakan sih sampai ke Monas ya. Amin cabang bayi, mudah-mudahan ya kondisi Indonesia khususnya Jakarta ya dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, supaya kita semua dapat beraktivitas seperti biasa ya dengan baik. Ya, itu dia mungkin hal-hal yang kayak gini nih, mungkin para pimpinan menganggap sepele kali ya.
nggak ada melakukan tindakan antisipasi atau apalah gitu kan. Dan biasanya nih amit ya, biasanya kalau udah terjadi baru berisik ya, dan baru peduli, baru apalah gitu, udah termakan korban baru aduh. Tapi jangan amit cabang bayi dah pokoknya. Semoga ya dari kita yang menyuarakan ya di TikTok udah bersuara hal-hal kayak gitu, dan mungkin dari channel YouTube ada menyuarakan hal kayak gitu, bahwasanya ayo dong turun dong ya, bersama-sama mencarikan solusi, antisipasi lah minimal untuk perihal tingkat apa ya bahasanya nyebutnya, naiknya elevasi air ya, terhadap udara terhadap darat ya gitu, terkhusus di sekitaran Jakarta Utara ini ya. Parah banget Muara Angke apalah tuh, lupa saya nama daerahnya, pokoknya yang Jakarta Utara sekitarnya ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa saya pikir ini rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, orang Indonesia tuh idenya kreatif tuh banyak, yang tingkat SDM-nya sangat baik ya di Indonesia ini, untuk hal-hal yang bisa mungkin mengumpulkan ide-ide hal-hal yang bisa untuk mengatasi ya, untuk mengantisipasi untuk masalah tingkat level air yang udah mulai naik gitu loh, air laut maksud saya, yang katanya daratan ini seolah-olah mulai tenggelam kalau bahasa orang nyebutnya ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, itu dia, kita selalu berharap yang terbaik dan terus berdoa semoga kita semua dilindungi ya pastinya. Yang pasti kita semua jangan menyerah ya, tetap terus menyuarakan hal-hal yang baik juga, jangan memberikan isu-isu negatif, isu-isu miring yang membuat kecemasan ya. Kita hanya bisa berharap semoga makin banyak suara-suara yang menyuarakan hal-hal kayak ini tuh, jadi bisa kedengeran tuh ke telinga pimpinan kita Pak Presiden Prabowo ya. Ya di Jakarta, kebetulan saya tinggalnya di Jakarta Utara ya teman-teman, jadi agak sedikit ini harap cemas juga sih teman-teman. Saya tinggal di Semper Timur ya, di Cilincing Jakarta Utara ya rumah saya. Dan bahkan di Jakarta Utara ini ada lagi isu-isu yang baru terdengar, saya baru saya baca dengar dan di TikTok ya, itu di Sunter masalah perebutan tanah, kodam apalah gitulah, masalah tanah lah, nggak ngerti saya tuh bahasanya nyebut, tapi itulah masalah tanah yang saya tahu, perebutan hak milik apa kodam apalah gitulah. Mungkin hal simpel ini nih, harusnya sih udah jangan sampai ya, saya pikir jangan demo-demo lah itu kan, karena baru terakhir ini juga kita ngadapi demo juga gitu loh. Jangan hal-hal kayak gini terus tiap tahun tuh jadi ada tingkat kerusuhan, tingkat kriminal apalah itu jadi meningkat terus gitu loh kan. Kita udah mau tutup tahun nih ceritanya nih kan, masa hal-hal makin kesini ada aja isu demo apalah gitu. Bukan demonya yang saya salahkan, tapi hal-hal yang memancing akhirnya membuat masyarakat kita tuh tidak didengarkan suaranya, akhirnya berkumpul bersama untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu bukan demonya yang salah, tapi hal-hal yang perlu disampaikan tapi nggak didengar sampai pimpinan. Nah itu salahnya di situ tuh. Apa sayangnya, alangkah baiknya jika ada hal-hal isu-isu yang kayak gitu tuh segera didengar, segera direspon ya kan, jangan sampai akhirnya demo gitu loh. Karena yang nama demo tuh semua sisi, segala pihak tuh pasti dirugikan, masyarakat dirugikan, pemerintah dirugikan, orang setempat dirugikan, dan amit jangan sampai jatuh korban gitu loh. Itu yang kita was-waskan teman-teman ya. Maka hal-hal kayak gini nih baiknya segera didengarkan, jangan hanya pura-pura nggak dengar gitu ya kan. Ya karena saya kebetulan ada di Jakarta Utara, dan ya tidak mungkin juga saya orang di sini nggak menyuarakan hal-hal kayak gitu deh ya. Saya cuma yang bisa menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan yang berkepentingan dalam hal ini, mohon bisa mendengarkan masalah ini, isu ini, dan carikan solusinya gimana caranya jalan terbaik, karena rakyat Indonesia ini memang saya pikir masih adalah tingkat musyawarahnya kayak gitu ya. Kita masih adab moral kita masih di nuansa moral orang ketimuran ya. Saya pikir tuh dari dulu zaman kita orang
kita tuh orang yang baik, harusnya hal-hal itu bisa didiskusikan dan dicarikan solusinya. Saya pikir seperti itu ya teman-teman ya. Ya, itu dia beberapa isu-isu yang membuat saya tuh agak menggelitik, dan akhirnya saya sebenarnya sih tadi udah di tengah ya, saya udah posisi di sekitaran Ancol tadi saya sebut ya, mulai start tadi pertama video saya tuh sekitar Ancol. Biasanya kan saya startnya di sekitaran Grogol ya. Ini udah sekitar Ancol, saya udah setengah jalan tuh, tapi kepikiran gitu ya, ngevlog ya nggak gitu. Akhirnya jiwa saya tuh kayak apa ya, kayak ngevlog lah gitu loh, ngerti nggak sih, kayak Islam masih ada rasa pengen, ya kan saya motovlog tuh cuma ngoceh-ngoceh doang ya ibaratnya gitu, ngoceh-ngoceh ya, amit-amit nih kalau ada hal-hal yang perlu di share itu, dengan saya berharap dengan video saya ini ya minimal ada yang menyuarakan lah itu, walaupun saya channel YouTube-nya mungkin Sudung Sitor channel ini nggak, subscribernya masih sangat sedikit ya. Tapi ya minimal ada mungkin satu dan dua hal yang kebetulan nonton video saya ini ya bisa mendengar, dan mungkin ada relasi ya, saya sebutnya link yang bisa menyampaikan, oh itu ada loh saya dengar dari YouTube Sudung Sitor channel, bahwasanya isu masalah tanah apa di Sunter gitu loh, silakan di share saja, itu banyak beredar ya kan. Terus isu masalah air meluap ya di Jakarta Utara ya kan, itu kayaknya perlu sangat-sangat di apa ya namanya bahasa, ditangani bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama, supaya jangan, kalau orang nyebut ya, jangan jatuh korban dulu nih baru bergerak, gitu kayak gitu tuh, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya sekali lagi saya tidak mengharapkan tuh yang nama demo-demo, tapi kalau menurut saya ya, karena mungkin rakyat Indonesia ini ada namanya demo tuh untuk menyampaikan aspirasi, karena aspirasinya nggak bisa didengar ya gitu. Saya tidak menyalahkan tuh demo, tapi intinya janganlah, karena demo itu merugikan segala pihak, dan saya takutnya ada yang jatuh korban, itu aja sih. Rugi banget rasanya gitu loh, kalau setiap demo tuh ada yang jatuh korban gitu loh. Ya baik teman-teman, ya hal-hal kayak gitu teman-teman yang mungkin saya bisa share ya, mungkin teman-teman yang nonton video saya ini ada mungkin hal-hal orang-orang yang mungkin belum tahu kali ya. Ya supaya minimal tahu lah, dan mencoba, oh bener nggak ya kata Sudung Sitor channelnya gitu lah, coba cari tahu lagi, baca lagi, telaah lagi detailingnya perihal banjir di Jakarta Utara, air apa, tingkat elevasi air lebih tinggi daripada tanah daratan di Jakarta Utara, lalu isu-isu masalah di Sunter, masalah demo untuk masalah tanah, saya nyebut ya, saya taunya masalah tanah aja gitu. Ya itu dia teman-teman. Ya ini saya sekarang udah di sekitaran, saya ini apa nih, di Koja ya saya nyebutnya ya, saya nyebutnya di Koja aja teman-teman ya, Koja Jakarta Utara ya. Kalau lebih detailnya sih kalau nggak salah nama daerah ini Lagoa ya, Lagoa kalau nggak salah ya gitu teman-teman. Sorry ada posisi tidur teman-teman. Emang kalau jalan-jalan kecil-kecil begini mah ya, apalagi namanya jalan kampung, posisi di kampung gini ya, posisi tingkat keramaian gini, aduh itu udah pasti banyak banget tuh yang namanya posisi tidur, karena tujuannya supaya pengendara motor atau mobil tuh ndak kencang-kencang gitu, karena setiap ketemu posisi tidur pasti dia akan ngerem gitu kan ya. Baik teman-teman, oh ya saya lupa lagi nih, sebelum terlalu jauh ngoceh-ngocehnya, sebelumnya saya mau memaparkan dulu nih perlengkapan dan peralatan yang saya pakai untuk ngevlog ya, untuk motovlog di malam hari ini, di Rabu malam tanggal 26 November tahun 2025. Ya baik, adapun peralatan dan perlengkapan yang saya pakai, kebetulan hari ini saya sengaja nih, karena sengaja ngevlognya tuh pakai handphone ya, kembali ke laptop lagi cerita ini. Seperti slogan-slogan yang selalu saya pakai di channel YouTube saya yang lama-lama tuh adalah motovlog sederhana pakai HP ya. Iya. Kenapa pakai HP ya? Kalau pakai
action cam yang saya punya ini nggak tahu ya, saya selalu mengatakan tuh kalau malam tuh videonya tuh kayak gelap banget gitu loh, nggak nyaman aja gitu nengoknya gitu. Nah ini kebetulan untuk malam hari ini saya ngevlognya pakai handphone ya teman-teman ya, nge-record videonya pakai handphone. Kebetulan handphone yang saya pakai adalah handphone merek Tecno Spark 30 Pro ya. Dan selain itu juga dibantu si handphonenya tuh dibantu dengan bracket yang saya pakai namanya chest strap dada ya. Si handphone itu ada bracket atau penjepit yang dirancang sedemikian rupa tuh kayak dia tuh bisa nempel di dada saya di sini ya. Jadi chest strap dada namanya, dia kayak sabuk kayak apalah gitu, nempel disimpulkan di dada saya. Itu nama chest strap dada. Itu ada banyak kok jual di online ya, dan banyak juga channel-channel YouTube yang udah bahas masalah chest strap dada. Dan di dashboard atau di video-video yang saya upload di Sudung Sitor channel, saya juga ada pernah tuh bahas masalah chest strap dada ya. Baik, tadi ada handphone, yaitu handphone Tecno Spark 30 Pro. Terus ada chest strap dada untuk pegangan bracketnya. Terus dari mic clip on-nya sendiri, untuk suaranya, audionya tuh saya pakai dari headset ya, headset andalan saya tuh. Udah lama banget nih headset nih sebagai mic clip on saya. Jadi terbuat dari headset saya sebenarnya dari speaker itu, dia headset kan ada speaker ada mic ya. Nah speaker itu udah rusak ya, cuma saya ngambil bagian headsetnya aja ya. Headset murah yang saya pakai, tapi saya modif ya dengan cara membalutkan spons ya, spons busa cuci piring ya. Saya balutkan di bagian mic itu untuk meredius kebisingan ya. Nah itu dia. Jadi ada 3 ya saya pakai. Pertama pakai handphone untuk record videonya, handphonenya Tecno Spark 30 Pro. Terus pakai bracket atau pegangan itu saya pakai namanya chest strap dada. Terus mic clip on-nya saya pakai dari headset murah yang saya modif dengan cara membalutkan busa spons cuci piring ya teman-teman. Baik, itu dia teman-teman, ada 3 peralatan ya, sangat-sangat sederhana ya. Kenapa saya bilang sederhana ya, ibaratnya nih, ya manusia mana yang zaman 2025 ini nggak punya handphone, itu aja sih simpelnya. Jadi setiap manusia itu pasti ada handphone, dan setiap handphone itu pasti ada namanya kamera. Nah kamera itu ada bisa untuk foto, ada bisa untuk nge-record video. Nah itu dah, sesimpel itu aja tuh. Jadi nggak ada alat ini beli gitu, karena manusia pasti ada handphone kan. Jadi kalau teman-teman kayak di video-video yang lama tuh saya selalu bilang nggak ada alasan kalau kita tuh bilang nggak ada perlengkapan untuk ngevlog gitu. Karena segianya memang kalau zaman-zaman sekarang tuh handphone tahun 2025 ini makin kesini tuh, selain spek-speknya tinggi, ternyata kameranya juga mengikuti. Kameranya tuh juga speknya luar biasa ya teman-teman ya. Saya salut tuh sama ini, jujur kalau handphone Tecno Spark 30 Pro saya ini itu yang saya bisa banggakan itu kalau salah ya, itu kameranya tuh 108 megapiksel. Bayangin tuh, orang biasanya kan masih 8 megapiksel, 10 megapiksel ya kan, 12 megapiksel apalah gitu kan. Ini udah 100 loh teman-teman. Tapi di atasnya ada ya teman-teman, kayak Vivo apa X apa lupa saya tuh, ada yang sampai wah ampun, ada yang Sony lah, banyak lah handphone-handphone yang kualitas kamera tuh sangat-sangat baik, kita bilang ya, sangat baik. Nah ini yang saya punya Tecno Spark 30 ya, ibaratnya udah cukup baik lah untuk di level di kacamata saya ya, untuk nge-record video gitu lah. Ya itu dia teman-teman. Jadi saya pikir kalau membuat teman-teman nih yang ibaratnya kata aduh pengen banget nih untuk ngevlog nih, motovlog, aduh tapi terbentur, kenapa nggak ada action cam, itu tuh jangan ya teman-teman ya, karena simple banget, tinggal pakai handphone, cuma beli kayak yang saya nyebut tadi apa, bracketnya namanya chest strap dada ya, itu lebih kurang 50 ribuan doang tuh di online ya. Ya nanti silahkan dibongkar aja history video saya, itu sangat murah sekali untuk kita ngevlog ya, nggak mesti harus mengandalkan action cam gitulah. Karena action cam itu ya pada dasarnya memang barang mahal ya, itu jutaan. Ada sih yang murah-murah, saya punya tuh 800.000 900.000 tuh murah, tapi ya gitulah kualitas videonya, saya ada harga ada rupa lah ya gitu teman-teman ya. Tapi kalau ada handphone namanya videonya tuh sangat baik. Bahkan saya pernah membuat comparison antara action cam dengan hasil video action cam dengan hasil video dari yang handphone saya pakai ini ya, handphone Tecno Spark 30 Pro ini. Saya sendiri mengakui untuk tingkat kecerahan di malam hari khususnya ya, untuk nge-record video malam hari itu
top banget dah untuk yang merek handphone saya nih gitu. Yang saya pakai ini ya, kebetulan handphone yang punya ini doang nih. Handphone Cina ya teman-teman, handphone Tecno ya teman-teman, bukan handphone yang memang iPhonean apalah gitu ya. Ya, baik teman-teman. Ini kayaknya saya nggak terasa udah sampai di rumah ya. Ini saya udah di sekitaran Semper Timur. Saya pikir untuk malam hari ini saya sudahi dulu untuk video motovlog di Rabu malam ya, tanggal 26 November tahun 2025. Sebelumnya saya tetap terus minta dukungannya, tetap support, dukung terus channel YouTube saya Sudung Sitor Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat terus dari saya Sudung Sitor Channel. Salam sehat selalu, sukses terus, dan jangan lupa bahagia. Baik, see you and bye-bye.